Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrif Kiramanda dengan NRP 204010089 dari kelompok 3 akan mempresentasikan model perilaku konsumen. Di sini saya akan mempresentasikan buyer karakteristik. Faktor psikologi. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah hal yang mendorong konsumen untuk melakukan suatu pembelian. Kemudian yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses melalui di mana seorang individu menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan suatu informasi yang ia terima dan atau peroleh untuk melakukan sesuatu yang masuk akal. Adapun proses mekanisme persepsi individu, yang pertama perhatian selektif. Individu hanya fokus pada beberapa rincian, misalnya banyak pengguna tidak memperhatikan atau menyadari secara tidak sadar iklan banner di internet. Kemudian distorsi selektif. Dua orang tidak akan menafsirkan informasi dengan cara yang sama. Setiap individu akan memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah retensi selektif. Orang tidak akan mempertahankan semua informasi yang telah mereka lihat. Retensi selektif berarti apa yang akan disimpan dipertahankan oleh individu. Kemudian pembelajaran. Belajar biasanya melalui tindakan. Ketika kita bertindak, kita belajar, ini berarti ada perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Pembelajaran perlu merubah perilaku individu karena ia memperoleh informasi dan pengalaman. Kemudian yang terakhir ada sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan individu biasanya akan sulit untuk diubah karena sudah tertanam dalam benak individu tersebut. Dari pengalaman yang didapatkan seseorang, pembelajarannya dan pengaruh orang lain, ia akan mengembangkan sebuah keyakinan yang kemudian mempengaruhi pola konsumsinya. Buyer decision process. Buyer decision process adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh konsumen mengenai transaksi pasar sebelum, selama, dan setelah pembelian barang atau jasa. Kemudian adapun informasi search. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, maka konsumen akan mencari informasi untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Konsumen akan memperoleh informasi dari informasi internal. Informasi ini sudah ada di dalam benak konsumen. Informasi ini berasal dari pengalaman konsumen terhadap produk tersebut atau opini konsumen terhadap produk tersebut. Biasanya informasi internal dipakai untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah informasi eksternal. Informasi mengenai suatu produk yang diterima dari teman, keluarga, iklan, atau ulasan konsumen lain di media. Setelah proses pengambilan keputusan, konsumen akan lebih memperhatikan informasi internal dan informasi dari teman, keluarga, atau konsumen lainnya. Hal ini dinilai lebih objektif dari iklan atau brosur. Evaluation of alternatives. Setelah konsumen mengumpulkan informasi, konsumen akan mengevaluasi beberapa alternatif produk yang tersedia. Konsumen akan mengevaluasi produk mana yang paling cocok untuknya. Untuk mengevaluasi, konsumen akan memperhatikan dua hal. Yang pertama, karakteristik tujuan, seperti fitur dan fungsi dari produk. Kemudian yang kedua, karakteristik subjektif, seperti persepsi konsumen dan reputasi produk. Purchase decision. Sekarang konsumen telah mengevaluasi solusi yang berbeda-beda dan produk yang tersedia untuk merespon kebutuhannya. Maka ia akan dapat memilih produk atau merek yang tampaknya paling tepat untuk kebutuhannya. Kemudian dilanjutkan ke pembelian. Post-purchase behavior. Setelah produk dibeli dan digunakan, konsumen akan mengevaluasi apakah kebutuhannya telah terpenuhi dan apakah ia telah membuat pilihan yang tepat dengan membeli produk ini. Ia akan merasa puas terhadap produk atau sebaliknya ia merasa kecewa karena produk ternyata jauh dari harapan. Tujuan dan fungsi model perilaku konsumen. Ada dua tujuan utama dari suatu model, yaitu pertama, sangat bermanfaat
untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen. Kedua, untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Sedangkan fungsi model perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah yang diambil konsumen dalam memusatkan suatu penelitian membeli. Yang kedua, prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misalnya meramalkan merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian, seperti mempelajari mengapa konsumen sering membeli barang dagangan dengan merek yang sama. Apakah itu merupakan kebiasaan ataukah mereka menyukai barang tersebut. Yang keempat, pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Kriteria untuk mengevaluasi model perilaku konsumen. Gerald Zaltman dan Melanie Waldorf mengemukakan 10 kriteria untuk mengevaluasi model perilaku konsumen, yaitu 1. Mampu menerangkan maupun meramalkan. 2. Umum, menyeluruh, atau keluasaan. 3. Mempunyai kekuatan yang besar untuk menyelidiki. 4. Mempunyai kekuatan yang besar untuk mempersatukan. 5. Ketetapan secara internal. 6. Keaslian. 7. Dapat dipercaya, mempunyai kesahihan. 8. Sederhana. 9. Didukung oleh fakta-fakta. 10. Dapat diuji, dapat diperiksa benar tidaknya. Terdapat beberapa tipe perilaku membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek, yaitu 1. Perilaku membeli yang kompleks, merupakan model perilaku pembelian yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat keterlibatan perbedaan pandangan yang signifikan terhadap merek yang satu dengan merek yang lain. Konsumen menerapkan perilaku membeli yang kompleks ketika mereka benar-benar terlibat dalam pembelian dan mempunyai pandangan yang berbeda antara merek satu dengan merek lain. Keterlibatan konsumen mencerminkan bahwa produk yang akan dibelinya merupakan produk yang mahal, berisiko, jarang dibeli, dan sangat menonjolkan ekspresi dari konsumen yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan, merupakan model perilaku pembelian dalam situasi bercirikan keterlibatan konsumen yang tinggi, tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli yang mengurai ketidakcocokan terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan pembelian yang mahal, jarang, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan di antara merek-merek yang ada. Kemudian yang ketiga adalah perilaku membeli karena kebiasaan, merupakan model perilaku pembelian dalam situasi yang bercirikan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. Yang keempat, perilaku membeli yang mencari variasi, merupakan model perilaku pembelian dalam situasi yang mencirikan rendahnya keterlibatan konsumen, tetapi perbedaan di antara merek dianggap besar.